Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pertanyaan menggantung tadi, Mas Budi. Ini mental kan melawan raksasa-raksasa ya dalam pertandingan Piala Asia U23. Tapi mungkinkah melawan Uzbekistan nanti mental kita jauh bisa ditingkatkan dalam pertandingan semifinal nanti? Oke. Kalau bicara mental, sebetulnya dari awal masuk event ini, Indonesia tuh sudah paling terlatih mentalnya dibandingkan peserta yang lain. Karena kita berada di dalam grup neraka, ketemu langsung sama tuan rumah Qatar, kita kalah 2-0 karena faktor X, tapi kemudian bisa comeback lawan Australia, kita menang, lalu lawan Yordan, semua tidak menyangka kalau kita akan menang 4-1 lawan Yordan, bahkan kita di babak perempat final bisa mengatasi Vietnam melalui adu penalti, skor 2-2 di waktu normal. Artinya kalau bicara mental, ini pemain Indonesia ini sudah siap menghadapi siapapun lawannya. Jadi bukan lagi faktor mental lagi nih kalau sudah bicara ke semifinal, apalagi kita bertemunya nih lawan Uzbekistan. Dan menurut saya dominan loh di pertandingan grupnya. Betul. Akan merepotkan itu dalam segi permainan mereka atau seperti apa, Mas Budi, taktiknya? Pertama, dalam pertandingan di grup mereka 3 kali menang. Poin penuh 9 dan produktivitasnya sangat luar biasa, 10 gol tanpa kejebolan sama sekali. Kemarin mengatasi Arab 2-0, jadi total mereka ini sudah mengkoleksi selusin gol tanpa kejebolan sama sekali. Dibandingkan dengan Indonesia, kita produktivitas kita 7 tapi juga kejebolan 5. Jadi agregatnya 2. Nah, situasi ini yang membingungkannya lagi adalah dari 12 gol ini Uzbekistan itu tidak mencatatkan nama untuk di deretan top skor Piala Asia. Jadi semua pemainnya ini bisa mencetak gol. Nah, inilah keunggulannya Uzbekistan ketika 30 tahun yang lalu mereka menetapkan sebuah roadmap bahwa mereka ini mengandalkan kekompakan tim. Jadi tidak ada pemain yang mendominasi dalam sebuah pertandingan menjadi pemain bintang. Jadi siapapun bisa mencetak gol. Nah, situasi ini akan sangat menyulitkan sebetulnya bagi Indonesia yang sebelum-sebelumnya berhadapan dengan tim-tim yang memiliki pemain-pemain kunci. Berhadapan dengan Uzbekistan nanti, kita nggak tahu nih siapa pemain kuncinya mereka, karena semuanya itu memiliki kualitas yang hampir sama, baik di tim utama maupun di tim pelapis. Bayangkan ketika kemarin pertandingan melawan Arab Saudi, 45 menit babak pertama, itu Uzbekistan jarang pegang bola, possession kalah. Tapi sekali mereka menendang bola, menit 45+3, tendangan pertama mereka menciptakan gol. Jadi cukup 1 peluang dari Uzbekistan mereka bisa mencetak gol. Apa Mas yang membuat mereka nih bisa berada di titik saat ini? Mungkinkah kekompakan dari Uzbekistan yang juga sangat kuat? Bukan itu. Uzbekistan sebagai negara pecahan Soviet berhasil meredefinisikan identitas negara dan bangsanya melalui sepak bola. Karena sebagai pecahan negara besar, mereka nggak mungkin bisa compete dengan negara-negara yang lain. Jadi mereka harus memiliki berprestasi keunggulan. Di sepak bola prestasinya itu. Di mana? Di sepak bola. Dan itu membutuhkan waktu 30 sampai 40 tahun. Ini sekarang mereka merasakan dampaknya itu. Kalau dari Bang Peri sendiri melihatnya bagaimana? Tadi kan juga disoroti Mas Budi begitu ya, kekompakan dari Uzbekistan ini. Nah, kalau kita lihat kan nanti kan Rafael tidak akan main. Nah, kita akan seperti apa nih? Mereka menjaga chemistry-nya skuad Garuda sehingga bisa tetap kompak gitu. Oper-oper bolanya. Jadi secara tim kompakan itu sangat perlu sekali ya. Ini yang buat masalah di tim kita adalah di lini depan. Ada 2 opsi untuk Coach STY menurunkan siapa ini di depan. Rocky Caraka atau Ramadan Sananta. Ya kan? Ini dua-dua juga punya kelebihan dan 2 pemain ini juga masing-masing juga punya kelemahan. Jadi Coach Taeyong ini tidak gegabah untuk menurunkan siapa. Yang pastinya siapa yang siap itulah yang diturunkan. Secara mental saya rasa di sini Ramadan Sananta dia cukup siap. Dan postur juga dia tinggi dan dia tipe striker yang tidak diam. Jadi kalau kita agresif bilang gitu ya. Agresif gitu. Untuk cara naluri gol kalau dibandingkan dengan Rocky Caraka dengan Sananta lebih bagus ke Sananta. Dan untuk menjalin chemistry saya rasa dalam permainan itu tidak akan lama. Itu hanya sebentar aja. Dan sini si Nathan juga sudah tahu bola-bola maunya pingin Sananta ini bagaimana.
dia sudah tahu. Nah, bicara soal Nathan, ini kabar baik juga nih. Nathan Joan lanjut ya, bisa bermain di semifinal. Alhamdulillah ya. Lanjut ya. Jadi bisakah itu kemudian membangkitkan semangat lagi untuk bisa memberikan yang lebih terbaik lagi? Saya rasa adanya Nathan Joan ini lebih semangat lagi anak-anak Garuda ya, karena si Nathan ini dia orangnya pinter dia memberi bola-bola untuk striker maupun ada winger. Oke. Dan kemarin juga lawan Korea, saya rasa dia adalah salah satu bintang di tengah. Dia bisa mematikan di lini tengah pemain-pemain Korea itu. Iya. Mas Budi, kalau kita lihat kira-kira nanti ada tidak perubahan yang dilakukan Sinteyong ketika menghadapi Uzbekistan? Mengingat tadi kan Uzbekistan ini siapa saja bisa mencetak gol gitu. Artinya mungkin Sinteyong punya strategi khusus gitu untuk melihat membacanya itu melawan Uzbekistan. Oke. Kalau siapapun bisa mencetak gol, sebetulnya profil antara Uzbekistan sama Indonesia hampir mirip nih. Indonesia juga yang mencetak gol kan bukan tidak hanya dari lini depan aja ya, bahkan bukan sekarang itu aja ya. Sementara Indonesia ini kan Komang, 3 gol, walaupun satunya own goal, bunuh diri. Artinya Uzbek juga pasti akan kesulitan juga, apalagi Struijk nggak main, Rafael nggak main, siapa yang akan diandalkan? Itu pasti akan menjadi pertanyaan bagi Uzbekistan. Siapa nih kira-kira pengganti Rafael di lini depan? Nah, itu pasti akan menyulitkan Uzbekistan juga. Tapi kekuatan dari Uzbekistan ini ya mereka mau bermain sabar. Nah, Indonesia ini nanti mungkin akan agak kesulitan berhadapan dengan Uzbekistan karena masing-masing akan menunggu siapa yang mau mengambil alih dominasi permainan terlebih dulu. Uzbekistan udah teruji kemarin melawan Arab Saudi babak pertama mereka defensif aja dulu. Nah kan stylenya nih hampir sama nih. Kalau begitu dengan Indonesia, stylenya adalah defensif dulu lalu compact, serangan balik, counter. Ini ibaratnya dua garis ilmu yang sama antara tim pelatihnya, tinggal yang lebih dominan dalam memainkan peran, melakukan pergantian pemain, efektivitas permainan ini akan menjadi kunci kemenangan. Selanjutnya, apakah Indonesia bisa mengatasi bola mati dari Uzbekistan? Karena dari 12 gol yang dicetak oleh Uzbekistan, 6 diantaranya itu dari bola mati dan melalui sundulan. Ya, untungnya di lini belakang kita ada Rizky Ridho yang tinggi badan cukup lumayan, tapi kan beberapa kali gol kita tercipta karena kelengahan lini belakang, nggak bisa menutup ketika ada pemain lawan coming from behind. Nah, ini harus diatasi oleh pemain-pemain lini belakang Indonesia. Jadi Indonesia harus seperti apa nih? Ofensifkah dalam semifinal nanti? Mas Budi dan juga Mas Peri dijawab nanti ya. Bisa jeda. Kita jeda dulu kembali saat lagi untuk Anda.